Elang menatap sendu ke arah gadis yang sedang berbaring dengan alat-alat medis di tubuhnya. Gadis yang keberadaannya menjadi pusat gravitasi hidupnya itu masih berbaring dengan mata terpejam setelah serangkaian operasi pada kakinya dinyatakan berhasil oleh dokter. Mematuhi perintah dokter untuk tidak berlama-lama berada di ruangan observasi, Elang segera keluar. Di luar ruangan sudah ada sang asisten yang berdiri dengan sebotol air mineral. "Minumlah dulu, bos. Anda terlihat sangat pucat," kata Alex yang kemudian mengulurkan minuman itu. Elang menerimanya dengan enggan, kemudian duduk di sebuah bangku panjang di depan ruangan yang khusus dihuni oleh sang nonah pemilik rumah sakit ini. "Kemana Dokter Felix? Kenapa sejak tadi pria itu menghilang? Biasanya dia paling bergerak cepat jika menyangkut Alana," desis Elang sedikit masih menyisakan rasa kesal karena gosip yang beredar di luar begitu luar biasa. Beruntung karena Ferdinand sudah berhasil membuat berita itu lenyap. Tidak dapat dipungkiri, pria yang dia pandang sebelah mata itu ternyata sangat cerdas. Dokter Felix mengatakan kepada saya bahwa beliau masih memiliki urusan dengan dokter kandungan di rumah sakit yang tadi, jawab Alex. "Urusan apa? Apakah dia ingin memastikan kondisi kandungan Alana?" "Aku semakin kesal membayangkan jika gosip yang beredar itu adalah sebuah kebenaran. Bisa dibayangkan, aku akan menguliti pria itu hidup-hidup dan membuang jasadnya ke sungai Amazon," desis Elang. "Bukan, bos, bukan tentang Nona Alana. Dokter Felix memiliki urusan lain terkait masalah pribadinya, tetapi saya tidak mungkin menjelaskan tentang hal itu karena itu semua di luar kode etik kepantasan," tambah Alex. Untuk sesaat Elang menatap sang asisten dengan mata menyipit. Kalimat yang diucapkan Alex mengundang rasa penasaran di dalam hatinya, seakan Alex memang menyembunyikan sesuatu yang bersifat rahasia tentang diri Felix. Pria ini tergolong pria yang memiliki kecerdasan tinggi, tetapi kecerdasan itu terkadang hanya keluar ketika mendesak. "Bagaimana kondisi Alana, El?" tanya pria yang tiba-tiba datang dengan ekspresi yang begitu kalut hingga Elang sempat berpikiran bahwa Felix baru saja terlibat sebuah perkelahian. Mengingat tampilannya yang saat berangkat tadi rapi, mendadak semerawut. Operasi pada kakinya berjalan lancar, tetapi dokter mengatakan bahwa kondisi kakinya bisa pulih seperti sedia kala dengan memakan waktu beberapa bulan, jawab Elang dengan nada sendu. "Tidak apa-apa, nanti kita berusahakan mendatangkan dokter terbaik dari luar negeri jika itu diperlukan." "Bagaimana dengan kondisi kandungannya?" "Aku baru akan mengecek itu setelah kondisinya benar-benar sadar," ucap Felix sedikit merasa lega. Dokter Lucia memastikan bahwa kandungan Alana baik-baik saja. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu boleh mengeceknya setelah dia sadar dan sepertinya tenangkan dulu pikiranmu. Adakah masalah yang membuatmu terlihat sangat frustasi seperti itu?" tanya Elang ketika menatap wajah frustasi Felix beserta penampilannya yang sangat tidak rapi. "Masalahku memang sangat besar dan mungkin kamu tidak bisa membantu," jawab Felix semakin frustasi. Elang memberikan kode agar Alex segera meninggalkan mereka berdua. Bagaimanapun jika permasalahan Felix bisa ia bantu, Elang sangat ingin membantu pria yang sudah banyak membuatnya merasa berhutang budi itu. "Apakah masalahmu terkait dengan Alana dan pemberitaan yang merebak di luar sana? Jika kamu merasa tidak melakukan hal itu, seharusnya kamu berpikir tenang saat ini," kata Elang. "Tidak semua permasalahan yang kuhadapi terkait dengan wanitamu itu. Aku tidak akan lagi mengungkit soal permasalahanmu itu dan secara resmi akan mengundurkan diri dari dokter yang menangani kandungannya," kata Felix sedikit ketus karena pria itu kesal setelah
Elang tetap saja tidak percaya padanya. Aku tidak menuduhmu, Felix. Hanya saja aku sedikit merasa gelisah jika apa yang merebak di luar sana benar-benar terjadi. Walau aku yakin kamu bukan pria jahat yang bisa melakukan hal seperti itu. Apa masalahmu? Mungkin aku bisa membantumu, kata Elang, kemudian menepuk bahu sang sahabat agar bersedia menceritakan permasalahannya. Situasinya tidak memungkinkan bagiku bercerita saat ini. Fokuslah dulu pada kondisi Alana dan situasi yang makin tidak bersahabat di luar sana. Jangan sampai ketika Alana sadar ia masih mengingat permasalahan dan kesalahpahaman itu. Aku benar-benar tidak ingin terlibat lagi pada urusan kisah cinta kalian. Masalahku sudah terlalu banyak saat ini hingga kepalaku nyaris meledak. Mungkin aku akan mengajukan cuti selama 2 pekan untuk beristirahat. Elang menarik nafas panjang. Sepertinya permasalahan Felix memang cukup pelik. Biarkan saja, setelah kondisi Alana dipastikan baik-baik saja, ia akan mencari tahu sendiri penyebab kegelisahan pria itu. Bagaimana kondisi cucu dan menantu ibu? Apakah dia sudah sadar? Tanya Hana yang tiba-tiba saja datang kemudian melontarkan pertanyaan dengan tidak sabar. Menantu? Sudahlah Bu, jangan berbicara sembarangan saat situasinya seperti ini. Jika ada orang lain yang salah mengira, itu akan membuat permasalahan semakin runyam. Kondisi Alana baik-baik saja. Dokter sudah berhasil mengoperasi kakinya dan saat ini kita tinggal menunggu ia sadar. Soal calon cucumu mereka baik-baik saja, jawab Elang dengan suara sedikit meninggi. Permasalahannya, ibunya seringkali menganggap bahwa Alana adalah menantunya, padahal jelas-jelas di antara dirinya dan gadis itu belum terikat sebuah hubungan sakral dan legal. Walau dua hal itu pasti akan ia upayakan secepatnya. Hana menatap sang putra dengan tatapan memicing. Wanita itu sedikit kesal ketika sang anak meninggikan suara di depannya. Hari ini hatinya sedang sensitif, sehingga apapun yang terdengar di telinganya benar-benar membuatnya emosi. Sudah mulai berani kamu berbicara dengan nada tinggi di hadapan ibumu? Hah? Mau ibu jadikan lagi kamu air seperti milik ayahmu? Astaga ibu, oh my lord, kenapa sikap ibu mendadak seperti ini ayah? Apakah kalian sedang terlibat pertengkaran? Elang memijit keningnya yang tiba-tiba terasa pening. Hari ini jangan mencoba membantah ibumu, karena wanita kesayangan ayah ini sedang berada pada titik kemarahan yang tinggi. Biarkan saja ia bicara menurut keinginannya. Jika tidak, ibumu bisa membuat rumah sakit milik menantunya ini hancur seketika. Kata menantu yang diucapkan oleh sang ayah seketika membuat Elang terdiam. Tidak hanya Elang, tetapi juga Felix. Dokter itu lebih kritis dalam menebak apa yang sebenarnya ditutupi oleh dua orang di depannya ini. Jika tebakannya benar, maka mereka telah melakukan upaya di luar sepengetahuan Elang, dan semua itu sudah pernah dibayangkan Felix dalam hatinya. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang tua Elang kecuali membuat kehidupan. Kami sudah terlebih dahulu mendaftarkan pernikahan kalian di catatan sipil. Oleh karena itu secara hukum kamu dan Alana telah resmi menjadi suami istri, kata Ramapati Danupraja dengan suara tenang, nyaris tanpa merasa bersalah sedikit pun. Apa? Itu tidak mungkin terjadi. Aku tidak pernah merasa menandatangani surat dan akte pernikahan. Jadi mana mungkin semua itu terjadi? Aku memang berharap untuk menikahi Alana, tetapi masih bisa bersabar hingga gadis itu sendiri menerima semua dengan tangan terbuka. Aku lebih percaya pada perkataan paman dan bibi, karena aku tahu siapa kalian ini, ucap Felix, yang justru membuat Elang merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa maksud kalian sebenarnya? Kali ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan hal-hal yang tidak masuk akal, karena kondisi Alana sedang tidak baik-baik saja. Jangankan membuatku semakin bingung dengan pernyataan kalian yang tidak masuk akal, desis Elang sedikit marah.
tembak saja kepala putramu yang sangat bodoh itu dan buang otaknya ke sungai. Minggir, aku akan menemui cucu dan menantuku, lirih Hana Lorencia, kemudian sedikit mendorong tubuh Elang hingga pria itu mundur ke belakang. Dengan langkah cepat wanita itu menerobos pintu ruang observasi, meninggalkan 3 pria yang terbengong menatap kelakuannya. Wanita yang sangat keras, lirih Ramapati. Sayangnya dia ibuku, balas Elang. Semua itu karena dia begitu khawatir dengan menantunya, ucap Felix. Iya apa? Pekik Elang yang kemudian menatap Felix dengan tatapan tajam hingga membuat Felix menelan kasar salivannya. Gadis berneta coklat itu membuka perlahan matanya. Samar-samar ia melihat bayangan seorang wanita tengah menatapnya. Berusaha untuk mempertajam penglihatannya, Alana mulai memejamkan kuat matanya, kemudian membukanya kembali untuk mengusir rasa pusing di kepala. Nyonya Hana, panggil gadis itu ketika telah menemukan kesadarannya kembali. Hana Lorencia tersenyum. Sepenggal doa telah ia lafalkan dan Tuhan benar-benar mengabulkan tanpa jeda. Kenapa Anda bisa berada di sini, Nyonya? Ah, suara kesakitan itu terdengar begitu. Alana hendak bangkit dari posisinya. Untuk sejenak gadis itu mematung, menatap perban di kaki kirinya. Kenapa dengan kakiku? Kenapa sakit sekali? Digerakkan dokter, teriak gadis itu histeris hingga Hana segera mendekatinya. Tenang sayang, ini hanya patah tulang, tidak membutuhkan waktu lama untuk sembuh, asalkan kamu bersabar, kata wanita itu, kemudian mengelus rambut berwarna coklat yang tampak sedikit berantakan itu. Aku ingat, Nyonya, mobilku menabrak pohon dan bayiku. Gadis itu mengangsurkan tangannya pada permukaan perutnya yang rata. Apakah mereka selamat? Aku tidak menginginkan mereka lagi, teriak Alana kembali histeris. Hana terkejut. Apa maksud gadis ini? Pernyataannya tentang tidak menginginkan bayi membuat wanita itu bersedih. Sayang, tenang, ada apa? Bayi-bayi kamu pasti akan sangat lucu nantinya. Kenapa kamu tidak menginginkan mereka? Tanya wanita itu dengan nada sendu. Aku tidak mengharapkan mereka lagi. Mereka tidak seharusnya tumbuh di sini. Aku tidak ingin mereka tumbuh di sini. Felix jahat. Kenapa ia berbohong? Aku menganggapnya teman, tetapi kenapa ia tega berkhianat, Nyonya? Apa yang harus kukatakan pada Elang? Dia pasti akan membenciku. Dia akan menganggapku hina karena membiarkan benih Felix tumbuh di rahimku. Ini bukan... Tenang sayang, semua itu tidak benar. Felix tidak melakukan semua itu, ucap Hana yang seketika merasa lega karena apa yang ia takutkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi wanita itu, dia mengatakan jika Felix sengaja melakukan semua itu, dia sayang. Suara panggilan yang berasal dari luar pintu itu mengalihkan perhatian. 2 wanita berbeda generasi yang masih saling berpelukan. Hana mencibir saat menebak bahwa suaminya pasti sudah menceritakan kebenaran tentang akta pernikahan yang mereka rencanakan secara rahasia itu. Elang segera mendekati ranjang, tersenyum hangat kepada sang ibu yang nyatanya benar-benar bertindak sebagai malaikat. Sementara Felix tidak berani masuk, bukan karena takut dengan hatinya yang akan kembali merasa sakit melihat reaksi El atas Alana yang sudah diketahui memiliki status pernikahan legal, tetapi karena pikiran dokter itu sedang sangat kacau. Iri Alana ketika merasakan pelukan hangat di tubuhnya, dan itu berasal dari pria yang selama 4 tahun selalu mengacaukan pikirannya. Tubuh gadis itu bersandar pada kepala ranjang pasien yang didesain mirip kamar tidur di rumahnya. Tentu saja semua itu sudah disiapkan Alana sejak dulu. Apa yang sakit? Bagaimana dengan mereka? Tangan Elang bergerak menyentuh perut gadis itu hingga membuat hati Alana terasa nyeri. Liri Alana dengan tatapan sendu. Iya, balas Elang seketika mendongak. Apakah kamu tidak marah? Tanya gadis itu
Marah kepada siapa? Felix, dia sudah bertindak jahat dengan memasukkan benihnya ke tubuhku. Aku tidak mau bayi ini, El. Aku tidak mau, ucap gadis itu dengan menggeleng kuat. Elang mendesis lirih. Jika saja ayahnya tidak menahannya, Elang pasti akan menghancurkan hidup wanita itu. Sayang sekali Ramapati sangat menghargai hubungan kekerabatan antara dirinya dan Robert Johnson, hingga ia menyuruh putranya mengembalikan perusahaan milik pria itu. Setelah mengatakan hubungan pernikahannya dan Alana, Felix tidak melakukan semua itu, sayang. Dia itu sahabat yang baik, tapi wanita yang merencanakan menjebakmu itu mengatakan semua Felix mengalami sindrom COVID, dan itu semua karena aku hamil. Dokter mengatakan itu juga. Seluruh orang di rumah sakit ini tahu jika Felix adalah ayah dari bayi. Tenanglah, itu semua tidak benar. Felix memang sedang mengalami sindrom COVID, tapi tidak terkait denganmu. Dia itu sudah menghamili seorang gadis. Tapi bukan kamu, kata Elang yang hanya ingin mengalihkan perhatian Alana dari sikap tidak menyukai Felix dan bayi mereka. Kalimat yang diucapkan putranya itu membuat Hana melotot, tetapi Elang hanya meringis melihat tatapan sang ibu. Apakah itu benar? Tanya gadis itu. Iya, itu memang benar. Jadi jangan mengatakan hal buruk terkait dengan Felix. Selama ini bukankah dia sudah banyak membantumu? Elang mengingatkan. Tapi semua itu ia lakukan karena memiliki perasaan padaku, yang artinya dia tidak tulus seperti dirimu yang juga tidak tulus dengan kebaikanmu yang mendadak ini, gumam Alana, yang justru membuat Elang tersenyum simpul. Aku tulus. Kapan aku tidak tulus? Ajak pria itu. Maaf, El, aku bukan gadis yang kamu harapkan. Saat ini aku mengandung benih pria lain. Jadi aku harap berhenti bersikap baik padaku, atau kamu makin membuatku merasa bersalah. Lagi pula saat ini aku cacat, lirik Alana sambil menatap kakinya yang diperban. Siapa yang mengatakan kalau kamu cacat? Kamu hanya patah tulang dan sudah ditangani oleh dokter terbaik di negara ini. Hanya perlu bersabar dan kamu akan sembuh seperti sedia kala. Aku sudah tidak sabar membawamu ke rumah, ucap Elang dengan tersenyum lebar. Rumah? Ulang Alana. Iya, rumahku. Kenapa rumahmu? Iya, karena kamu kan Nona, panggil Mark yang tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dengan wajah tegang. Asisten yang selama ini diberi tanggung jawab untuk menjaga Alana itu terlihat khawatir dan merasa bersalah karena untuk ketiga kalinya gagal menyelamatkan Alana dari hal buruk. Pertama, pelecehan yang dialami gadis itu oleh Kendrick Orlando. Kedua, peristiwa di toilet perusahaan. Dan ketiga, kecelakaan yang terjadi hari ini. Bibi keluar dulu ya, Al, pamit Hana yang merasa perlu memberikan ruang agar Alana berbincang dengan asisten. Kamu tidak keluar, El? Tidak, aku akan menemani Al di sini, balas Elang tanpa menoleh pada ibunya. Ibu perlu bicara denganmu. Berikan ruang pada Alana untuk berbicara dengan Mark. Mungkin mereka akan membicarakan sesuatu yang pribadi, kata Hana dengan sedikit melotot. Ya sudah, aku keluar dulu. Al, Mark, kalau ada apa-apa, tolong hubungi aku segera, kata Elang yang kemudian segera keluar meninggalkan Alana yang terlihat menatapnya seolah enggan jika pria itu keluar ruangan. Mendadak perutnya tidak nyaman. Apakah Nona tidak ingin Tuan El pergi? Tanya Mark yang bisa menangkap arti dari tatapan nonah mudanya itu. Aku merasa aneh, Mark. Seharusnya aku menjauhi pria itu karena semakin dia dekat, rasa bersalah itu kian kurasakan. Kenapa saat ini aku menyesal?
Dengan semua ini, Mak, erang Alana sambil memicit kepalanya yang terasa pening. Menyesal apa maksud Nona? Mak sedikit kaget melakukan program kehamilan ini. Saat ini aku merasa bersalah pada El, karena ternyata aku yang dulu yakin tidak bisa membuka hatiku kembali. Ternyata begitu mudah menerima sikapnya yang tulus. Mak, apa yang harus kulakukan? Aku merasa bahagia di dekatnya, tapi aku takut membuat hatinya sakit. Aku jadi membenci anak ini. Ini salah. Astaga, Nona. Tolong jaga bicara Nona. Tidak seharusnya Anda berbicara seperti itu kepada bayi-bayi Anda sendiri. Mereka tidak bersalah. Anda yang terlalu cepat mengambil tindakan tanpa berpikir terlebih dahulu, tidak berpikir bagaimana ke depannya, kata Mak yang baru pertama kali ini merasa sangat kesal dengan Nona muda yang selama ini membuatnya terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki. Lalu aku harus bagaimana? Lihat kaki aku, bagaimana aku menjalani hidupku untuk beberapa waktu ke depan. Bagaimana aku bisa menjalankan perusahaan dan bagaimana aku menjalani kehamilan ini seorang diri dengan kondisi yang seperti ini. Mak terdiam untuk sesaat. Sebenarnya pria itu tidak tega melihat Alana yang dihantui oleh rasa bersalah. Ia ingin mengatakan kebenaran itu tentang status gadis itu yang memang terjadi istri dari Erlangga Danupraja, tapi sesuai perintah Tuan Besar Danupraja, ia tidak diizinkan untuk mengatakan apapun. Ada alasan khusus kenapa Tuan Besar Danupraja menginginkan Mak seolah tidak mengetahui hal tersebut. Semua itu demi menghindari jika Alana marah setelah mendengar kenyataan yang sebenarnya. Walau kini Mak yakin setelah kejadian itu Nona mudanya pasti akan bahagia. Kenapa Anda baru memikirkan itu sekarang? Kehamilan tanpa pendampingan suami memang beresiko, Nona. Maaf, tapi Anda memang telah salah mengambil langkah ini dari awal hingga sekarang. Nona harus bertanggung jawab atas apa yang sudah Nona putuskan. Jalani semua dengan ikhlas dan tentu saja jangan pernah membenci makhluk suci yang telah dianugerahkan Tuhan pada Anda, ucap Mak datar. Apakah Felix memang menghamili seorang gadis? Tanya Alana tiba-tiba. Apa? Dokter Felix El mengatakan hal itu padaku. Apa El berbohong? Apa sebenarnya apa yang dikatakan orang-orang itu memang benar? Felix adalah stop, teriak suara seorang dari luar. Felix Orlando masuk ruangan dengan penampilan acak-acakan dan pucat. Felix, kenapa denganmu? Kenapa wajahmu pucat? Tanya Alana yang melihat betapa kacaunya tampilan Felix hari ini. Ini jelas bukan Felix Orlando seperti biasanya. Mak, tolong tinggalkan kami sebentar. Aku harus bicara berdua dengan Nona Alana, kata Felix dengan ekspresi serius. Mak mengangguk, kemudian segera meninggalkan ruangan. Apakah yang ingin kau bicarakan terkait dengan bayi yang kukandung? Tanya Alana sinis. Meskipun Elang sudah mengatakan padanya bahwa Felix tidak melakukan hal yang kuen tuduhkan, tapi Alana belum puas jika belum mendengarkan sendiri dari mulut pria itu. Aku sudah lelah jika harus berpura-pura menyembunyikan kenyataan ini, tapi sebelumnya aku minta maaf jika yang akan kukatakan nanti membuatmu malah membenciku. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, Al. Sungguh tidak ada niat lain di hatiku selain kebahagiaanmu, ucap pria yang selama Alana kenal selalu menampilkan keceriaan di balik kerapuhan hati yang ia miliki. Katakan dengan jelas, karena aku tidak ingin mendengar basa-basi. Felix, aku sudah lelah dengan semua kenyataan, semua yang ada di hadapanku, balas Alana dengan suara sedikit bergetar. Baiklah, Al, aku Dr. Felix Orlando, demi Tuhan
di surga bersumpah tidak pernah berbuat seperti yang dituduhkan Gwen dan orang-orang itu. Kuakui aku memang mencintaimu dari dulu, tetapi cintaku tidak membutakan hatiku yang jelas mengetahui bahwa Nona Alana Kezia Louis tidak pernah melirik kehadiranku sedikit pun, karena di hatinya hanya ada satu nama, yaitu Erlangga Danupraja. Felix menjeda ucapannya ketika melihat mata gadis di hadapannya itu berkaca-kaca. Saat kamu meminta diriku mencarikan benih untukmu, aku bingung sekaligus bersedih. Yang aku tahu hatimu sangat rapuh, meskipun seluruh orang di Sydney mengetahui bahwa dirimu adalah makhluk arogan tidak tersentuh. Aku memikirkan hal itu dengan kepala nyaris meledak hingga aku memperoleh jawaban pasti apa yang harus kulakukan. Felix, ada apa? Kenapa aku merasa bahwa apa yang kau katakan adalah sebuah hal yang pria itu tidak mau menerima uang darimu. Bahkan dia membayarku berpuluh-puluh kali lipat dari uang yang aku berikan untuk membeli benih itu. Maaf, aku memang tamak. Tujuanku adalah uang dan uang. Hingga demi uang, aku mampu membohongimu. Alana menelan kasar salivannya. Apa yang sebenarnya ingin kau katakan, Felix? Siapa pria itu yang sudah mendonorkan benihnya untuk diriku? Tanya Alana dengan suara bergetar. Felix mengeluarkan sebuah berkas dari balik kemeja yang ia gunakan. Di sini ada catatan mengenai prosedur program yang kulakukan untukmu, riwayat kesehatan pendonor, juga CV-nya. Meskipun saat itu kamu mengatakan padaku tidak ingin mengetahui siapa pendonormu, tetap aku menyimpannya karena aku yakin kesalahpahaman seperti ini bisa terjadi. Felix menyerahkan berkas itu kepada Alana yang diterima gadis itu dengan tangan bergetar. Maaf, aku melakukan itu demi kebaikanmu. Jika apa yang kulakukan membuatmu marah, maka tolong terimalah surat pengunduran diriku dari rumah sakit ini, ucap Felix sebelum akhirnya beranjak hendak keluar ruangan. Felix, panggil Alana lirih. Ya, apakah orang itu adalah Elang? Tanya suara gadis itu bergetar. Felix terdiam. Jadi apa benar jika Elang yang sudah mendonorkan benihnya untukku? Ulang Alana dengan suara keras. Bacalah sendiri. Maaf, ada permasalahan yang harus aku selesaikan dan ini tidak terkait denganmu. Aku izin setidaknya sampai aku benar-benar mampu menyelesaikan masalahku. Tidak bisa dicegah. Sekali ini Felix keluar dengan dua perasaan, sedikit kesedihan karena benar-benar harus melepaskan hatinya, kemudian rasa lega karena tangannya terkait Alana yang sudah selesai, tinggal menunggu Elang menyelesaikan sisanya. Perlahan Alana mulai membuka berkas yang ada di tangannya. Pada lembar pertama tertulis hasil laboratorium dengan keterangan negatif di seluruh indikasi penyakit yang tertera di sana, dan di lembaran kedua ini, gadis itu terpaku pada sebuah pernyataan seseorang yang bersedia memberikan benihnya kepada Grace Alana Kezia Louis dengan tanda tangan yang Alana kenal seumur hidup. Pria itu yang ingin ia benci tapi tidak akan pernah mampu, yang wajahnya selalu hadir menyapa dalam tiap detik harinya, yang rasa bencinya tidak lebih banyak dari rasa cintanya. Pria itu yang mengajarinya untuk mencintai dan membenci cinta dalam waktu bersamaan. Dia Ludwig Abelio Erlangga Danupraja, pendonor benih yang berhasil menumbuhkan 3 malaikat dalam dirinya.